Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriana Dewi, Syakiatul Umami, Vicky Darmawan, dan saya Muhammad Sandi Ferdian akan mencoba mempresentasikan materi mengenai efek komunikasi massa yang akan kami paparkan melalui video ini. Kami harap teman-teman semua bisa menyimak video ini sampai habis, dan materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa. Nah, pengkajian komunikasi massa ini itu banyak dipengaruhi oleh dinamika media massa dan penggunaannya oleh khalayak. Perkembangan media massa sendiri itu banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya. Misalnya, jumlah melek yang semakin besar, perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi, dan faktor iklan. Banyak para tokoh ahli komunikasi menjabarkan atau menjelaskan mengenai komunikasi massa. Salah satunya yaitu Bittner. Beliau secara sederhana menjelaskan bahwa komunikasi massa itu sebuah pesan yang massa saat ini itu berkembang dan bisa digunakan untuk mempermudah berbagai bentuk komunikasi sehingga diminati oleh banyak orang. Nah, ahli komunikasi lain seperti Gardner 1967 itu menerangkan bahwa komunikasi massa itu suatu produksi dan distribusi yang menuju pada teknologi dan lembaga melalui arus pesan yang kontinu atau terus-menerus dan berkelanjutan, serta jangkauannya paling luas dan dimiliki orang dalam ranah masyarakat industri. Sedangkan definisi lain komunikasi massa menurut pendapat Meretske tahun 1967 itu diantaranya komunikasi massa itu bisa diartikan bahwa setiap penduduk komunikasi itu bertujuan menyampaikan pesan ataupun pertanyaan secara terbuka dan luas melalui sistem media penyebaran ke teknis secara tidak langsung ke publik yang terbesar di berbagai tempat. Kemudian komunikasi massa itu bisa dibedakan dan dilihat dari jenis komunikasi lainnya dengan berbagai pendapat. Kenyataannya bahwa komunikasi massa itu ditunjukkan pada publik atau sejumlah populasi berbagai kelompok. Nah, dalam bentuk baru komunikasi massa itu bisa untuk dibedakan dilihat dari berbagai corak-coraknya. Ia memiliki karakteristik utama sebagai berikut: mengarahkan pada khalayak relatif besar atau banyak, heterogen, dan anonim, dan pesan yang disampaikan secara terbuka seringkali mendapatkan khalayak secara serentak, bersifat sekilas, dan komunikator bergerak pada organisasi. Nah, dari beberapa definisi tadi kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwa apa yang dimaksud komunikasi massa itu sebuah pengiriman pesan kepada massa atau khalayak umum yang jumlahnya banyak, anonim, dan heterogen dengan menggunakan media massa sebagai pengantarnya atau penghubungnya. Dapat dipahami pula bahwasanya media massa itu berupa media cetak maupun media elektronik dan cetak ataupun media massa lainnya yang telah mengalami konvergensi. Nah, di samping itu, pihak penerima pesan dalam komunikasi massa atau khalayak itu merujuk pada sejumlah besar orang yang tidak harus berada dalam lokasi atau tempat yang sama, namun ikatan yang menyatukan mereka adalah karena sama-sama menikmati pesan yang sama dari media massa dalam waktu yang relatif bersamaan. Komunikasi massa itu dapat diartikan dua cara, yakni yang pertama ada pengertian secara luas, komunikasi yang pesan-pesannya itu bersifat umum dan terbuka. Tekanannya pada informasi atau pesan-pesan sebagai gejala sosial. Fokusnya pada orang-orang yang melakukan pembagian informasi. Dan yang kedua, pengertian secara khusus atau teknis, itu komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan melalui media massa. Kemudian tekanannya pada media massa itu sebagai gejala teknik. Fokus kajiannya pada media yang menyebarkan informasi. Selanjutnya mengenai efek-efek komunikasi massa. Menurut KBBI,
efek dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh. Efek dari komunikasi itu berkaitan dengan fungsi media itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga efek dalam komunikasi massa itu merupakan perubahan atau hasil yang disebabkan oleh suatu proses komunikasi. Scrum dalam bukunya yang berjudul How Communication Works itu membahas mengenai efek komunikasi massa yang dapat dikategorikan ke dalam efek yang bersifat umum dan khusus. Efek yang bersifat umum, efek ini itu dapat mempengaruhi halayak luas. Penyampaian pesan-pesan itu melalui media massa dapat diramalkan membawa akibat perubahan cara hidup orang banyak melalui terpaan pesan-pesan media yang berlangsung dari hari ke hari secara terus-menerus. Itu menjadikan suatu proses efek dasar bagi perubahan-perubahan pengetahuan, sikap maupun perilaku dari masyarakat itu. Kemudian ada efek yang bersifat khusus. Nah, setiap pesan-pesan yang ditunjukkan pada individu dalam suatu mass audiensi perkiraan menimbulkan efek perubahan perilaku perorangan. Artinya bagaimana? Artinya bermacam-macam pesan yang ditebarkan secara massal itu melalui beragam alternatif media, mengarahkan individu sebagai subjek komunikasi yang melaksanakan proses seleksi terhadap isi pesan sesuai dengan kapasitas pengetahuannya yang pada gilirannya menentukan pilihan, sikap, dan perilakunya terhadap isi pesan media massa. Nah, dua kategori efek yang dikemukakan Scrum dapat kita tarik pemahaman ya. Jika pengkajian efek komunikasi massa itu terhadap audiens fokuskan pada dua hal penting. Yang pertama, efek komunikasi massa itu jelasnya membawa pengaruh pada terjadinya perubahan sosial, kebudayaan, masyarakat. Dan kedua, efek komunikasi massa itu hanya dapat diramalkan pada efek perorangan, tidak pada massa audiensinya. Nah, ada beberapa efek yang timbul akibat dari proses komunikasi massa. Di antaranya ada efek kognitif, efek afektif, dan efek konaktif atau behavioral. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan efek yang pertama dari komunikasi massa, yaitu efek kognitif. Komunikasi massa memberikan efek kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan. Sebab pesan yang disampaikan melalui komunikasi tersebut memberikan informasi baru bagi pengguna media massa. Informasi tersebut bisa berupa data atau gambaran yang dapat menambah pengetahuan si komunikan. Melalui pesan yang terkandung di dalamnya, komunikasi massa memberikan manfaat yang diinginkan oleh khalayak, membuat masyarakat mempelajari dan memperoleh pengetahuan baru mengenai sesuatu yang awalnya tidak mereka ketahui. Contoh kasusnya, ketika pertama kali virus corona menyerang negara Wuhan, Cina. Walaupun kala itu Indonesia belum ada yang terpapar virus, namun masyarakat sudah mengetahui informasi dari media massa, sehingga mereka bisa mengantisipasi dengan menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini karena komunikasi massa memiliki efek kognitif atau efek pengetahuan bagi pengguna media massa. 2. Efek afektif. Efek afektif berkaitan dengan perasaan atau emosi. Komunikasi massa menimbulkan efek afektif ketika pesan yang diterima komunikan menimbulkan perasaan tertentu atau merubah perasaan komunikan. Misalnya, publik menjadi merasa iba dan tergerak untuk membantu para korban yang terpapar COVID-19. Hal ini dikarenakan karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efek afektif dalam komunikasi massa, yaitu suasana emosional, skema kognitif, situasi terpaan, predisposisi individual, serta faktor identifikasi. Dan yang terakhir ada efek konatif atau behavioral. Efek konatif berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Efek konatif merupakan efek gabungan dan timbul dari efek kognitif dan afektif. Misalnya, ketika seseorang melihat berita COVID-19, orang tersebut mengetahui informasi korban dan timbul perasaan takut akan bahaya COVID-19, sehingga ia tergerak untuk membantu dan melakukan aksi pembagian masker agar terhindar dari bahayanya virus tersebut.
Kevi berpendapat bahwa efek media massa dapat menimbulkan beberapa tingkatan, yakni kognitif atau knowledge, afektif atau attitudes, dan konatif atau behavior. Dan ketiga aspek efek tersebut dapat menyebabkan efek pada 3 bagian, yakni yang pertama ada efek individu atau individu efek yang diakibatkan oleh terpaan media dapat mempengaruhi cara berpikir, pengambilan keputusan seseorang yang berubah dan dapat diamati dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada hubungan interpersonal. Media massa dapat mempengaruhi hubungan interpersonal yang dapat menimbulkan 3 efek tersebut. Dan yang ketiga ada sistem sosial yang lebih luas seperti komunitas dan masyarakat. Efek komunikasi massa yang mendorong efek perubahan dalam jangkauan masyarakat luas. Perubahannya tidak tampak dalam waktu singkat namun dalam jangka panjang komunikasi massa. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang efek komunikasi massa. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis, kami sangat berterima kasih. Kemudian kalian bisa mengajukan pertanyaan via e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.